Pada suatu hari, di salah satu rumah sakit yang ada di Jambi, terdapat seorang pasien yang mengidap penyakit HIV datang untuk melakukan konseling kepada perawat. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi, silakan duduk. Boleh saya tahu, Bu, nama dan umurnya berapa? Dan ada keluhan apa, Bu, kesini, Bu? Nama saya Balkis, umur saya 26 tahun. Maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin konsultasi tentang penyakit saya, Sus. Oh, baiklah, Bu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Perawat Septi. Saya di sini sebagai konselor di rumah sakit ini akan menyelesaikan permasalahan Ibu. Konseling ini berlangsung selama 10-15 menit, Bu. Sebelumnya, saya boleh bertanya, Bu, penyakit Ibu apa, Bu? Ibu jangan sungkan untuk memberitahu saya, karena saya tidak akan selaku perawat akan menjaga kerahasiaan penyakit Ibu. Baik, Sus, saya percaya penyakit saya ini itu, Bu, saya terkena HIV. Nah, kalau boleh tahu, Bu, sejak kapan Ibu punya mengidap penyakit HIV? Sejak saya melakukan pemeriksaan VCT HIV. Tapi, Sus, saya kurang jelas apa itu VCT. VCT itu bisa tolong dijelaskan? Oh, VCT atau Voluntary Counseling and Testing itu, Bu, adalah suatu layanan tes HIV secara sukarela dilakukan secara pre-counseling atau pasca counseling. Oh, begitu. Baiklah, Sus. Awalnya Ibu bisa terkena virus HIV? Mungkin dulu karena saya pecandu narkoba, selalu bergantian jarum suntik dengan teman saya. Lalu setelah beberapa tahun kemudian gejala-gejala itu timbul seperti demam, lesu, dan saya mencari tahunya di internet. Terus lalu saya melakukan cek VCT tadi, dan beberapa hari kemudian hasilnya keluar dan saya positif HIV. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Bu, apakah Ibu merasa shock atau gimana, Bu? Iya, sangat shock sekali dan tidak menyangka. Dan saya juga sudah berpikir akan mati tentang penyakit ini. Tapi setelah saya diberi obat ARV, saya sudah tidak shock lagi, Sus. Saya ingin bertanya, Sus, fungsi dari obat ARV itu apa ya, Sus? Fungsi obat ARV ya, ini adalah menekan penyebaran virus berbahaya itu supaya nanti pengidapnya tuh tidak sampai ke penyakit AIDS-nya, Bu. Oh, jadi begitu ya, Sus. Iya, baiklah, Bu. Untuk konseling selanjutnya akan dilakukan oleh perawat kita. Ibu silakan duduk di sini dulu. Baiklah, Sus. Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Perkenalkan, Bu, ya, nama saya Perawat Regina. Di sini saya merupakan perawat yang bertugas untuk melakukan konsultasi terhadap Ibu. Nah, di sini dari Ibu siapa ya kalau boleh tahu? Ibu Balkis. Ibu Balkis. Di sini Ibu ada riwayat penyakit apa ya, Bu? Tadi saya sudah menceritakan dan Septi bahwa penyakit saya itu HIV. Nah, jadi ada yang ingin Ibu tanyakan seputar penyakit Ibu sekarang? Ada, Sus, saya ingin bertanya, penyakit HIV AIDS itu apa ya? Nah, jadi gini, Bu, ya, penyakit AIDS itu atau sebelumnya kan ada virus HIV. Penyebabnya adalah virus HIV. Nah, jadi penyebab penyakit tersebut menjadi sistem imun kita menjadi melemah. Nah, sistem imun melemah sehingga seringkali, Bu, banyak sekali komplikasi penyakitnya. Jadi sudah terkena virus HIV ada komplikasi penyakit lain karena imun tersebut lemah. Nah, apa yang Ibu bisa paham? Bisa, Sus. Ya Tuhan, penyakit yang saya derita ini benar-benar menyeramkan sekali. Lalu, apa ada penyebab dari penyakit ini, Sus? Jelas ada ya, Bu, ya. Penyebab dari AIDS ini dimana adanya virus HIV, Bu, atau virus HIV itu disebut human immunodeficiency virus. Virus ini menyebar pada umumnya itu waktu di Amerika, Bu, ya. Sejarah menyatakan itu melalui dari seekor monyet yang menginfeksi manusia. Tapi ada juga sumber-sumber lain. Nah, virus ini menular melalui cairan kelamin dan melalui darah. Nah, jadi itu, Bu, penyebab dari HIV ini. Jadi, ini disebabkan oleh virus HIV ya, Sus. Lalu, apakah ada penyebab lainnya?
Ada ya Bu ya, penyebabnya itu adanya pergaulan bebas, contohnya tuh penggunaan narkoba, kemudian merokok, ataupun minuman beralkohol. Jadi penyebabnya itu banyak sekali Bu, makanya banyak sekali remaja-remaja yang mungkin mengalami pergaulan bebas sampai terinfeksi oleh virus HIV ini. Bagaimana jika terkena virus HIV dengan narkoba, Sus? Nah, memakai narkoba tersebut bisa Bu ya terinfeksi oleh virus HIV. Kenapa bisa terjadi? Saat pengguna narkoba itu menggunakan jarum suntik dan itu bergantian, sehingga itu cepat sekali dalam penularan HIV, apalagi jarum suntiknya tidak steril. Berarti sama seperti yang dilakukan oleh Bu Balkis ini ya, Sus? Iya, nah jadi penyebarannya itu seperti itu. Untung saja Bu Balkis kan cepat ditangani ya, jadi tidak fatal. Mungkin adakah hal yang bisa saya lakukan di rumah agar terhindar dari HIV/AIDS, Sus? Jelas ada Bu ya, stop seks bebas, kemudian Ibu melakukan aktivitas yang positif dan jauhi narkoba ya Bu. Baiklah, Sus, saya akan menjauhi narkoba dan hidup beraktivitas dengan positif. Ya, bagus sekali ya Bu. Nah, sampai sini Ibu ada yang ingin tanyakan lagi? Jadi gimana ya, Sus? Saya tuh takut dan khawatir akan penyakit saya ini. Apalagi kalau misalnya keluarga dan teman saya tahu, saya takut dijauhi oleh mereka. Nah, Ibu jangan khawatir Bu ya. Di sini kami akan menjaga rahasia penyakit Ibu apabila Ibu tidak mau diberitahu oleh keluarga ataupun kerabat-kerabat Ibu. Yang paling terpenting, Ibu tetap semangat menjalani proses pengobatan Ibu ya. Baiklah, Sus, kalau begitu saya akan tetap berusaha dan semangat untuk dapat sembuh dari penyakit ini. Baiklah Bu, yang penting kita sama-sama berdoa saja Bu ya. Semoga penyakit Ibu ini cepat sembuh. Nah, apakah ada lagi Bu yang ingin Ibu tanyakan? Oh iya, Sus, bagaimana dengan pengobatan yang saya jalanin? Apa saja, Bu, yang harus saya jalanin? Nah, untuk pengobatannya, Ibu bisa mengonsumsi ARV. Nanti kan diberikan oleh resep oleh dokternya Bu. Nah, jadi obat itu harus Ibu konsumsi agar kekebalan tubuh Ibu tetap baik. Iya, benar sekali Bu, karena akan meningkatkan Ibu terserang penyakit AIDS. Pengobatannya juga secara bertahap Bu, dan cukup lama juga Bu. Baik, Sus, saya akan rajin minum obatnya agar tidak terkena AIDS. Ya, Ibu harus tetap semangat Bu ya untuk menjalani proses pengobatan Ibu. Nah, sampai sini apakah Ibu ada yang ingin tanyakan lagi Bu? Jadi begini, Sus, bagaimana saya menjaga pola hidup saya tetap sehat dalam menjaga penyakit ini. Nah, bagus sekali ya Bu pertanyaannya. Justru ada pola hidup sehat untuk penderita HIV ini. Seperti Ibu harus minum obat resep dokter yang sudah diresepkan oleh dokter. Kemudian Ibu harus menjaga pola makan supaya sehat dan seimbang. Kemudian Ibu harus sering-sering jogging untuk biar Ibu sering berolahraga secara rutin Bu. Kemudian Ibu harus menjaga kebersihan diri seperti sering cuci tangan, kemudian memakai masker ketika berinteraksi dengan orang lain. Dan yang paling terpenting Bu, Ibu harus jangan sampai stres, sering-sering mengikuti kelas meditasi, dan jalan-jalan bersama keluarga. Oh, jadi begitu ya, Sus. Tapi Sus, keluarga saya belum ada yang mengetahui sampai sekarang tentang penyakit saya ini. Saya takut mereka tahu akan penyakit saya ini. Iya Bu, semua kerahasiaan ini akan kami jaga sampai Ibu bisa mengungkapkan kepada keluarga Ibu. Meskipun Ibu terkena HIV, Ibu harus tetap menjaga pola kesehatan Ibu ya Bu. Iya, Sus, saya akan mencoba mengubah pola hidup saya agar tetap sehat. Baiklah Bu, sampai di sini apakah ada kekhawatiran Ibu selama proses pengobatan ini Bu? Iya, Sus, tujuan datang ke sini juga saya ingin menanyakan tentang pengobatan saya ini. Saya ini keterbatasan ekonomi untuk membeli obat dan mengikuti terapi lainnya. Apakah ada solusinya, Sus? Baiklah Bu, mengenai obat yang Ibu konsumsi sebisa mungkin akan kami bantu. Bisa melalui bantuan dari pemerintah sama yang namanya kartu BPJS Bu. Berhubung kondisi ekonomi Ibu juga kurang, jadi kebutuhan ini akan sebisa mungkin dibantu oleh pihak rumah sakit agar Ibu dapat mengurusnya.
Iya sus, saya juga sangat berharap karena ini menjadi kebutuhan untuk penyembuhan penyakit saya. Sebelumnya terima kasih ya sus. Iya Bu, kami akan mengusahakannya untuk kebutuhan Ibu. Baiklah, terima kasih sus. Ibu, kita sudah banyak sekali Bu ya berbagi informasi, kemudian apa aja kebutuhan Ibu, kemudian tentang HIV semua sudah kami jelaskan. Nah, sampai sini apakah Ibu sudah memahami? Sudah sus. Nah, baiklah kalau begitu Bu. Nah, jadi Ibu tetap harus tetap semangat dalam menjalani proses pengobatan ini Bu ya. Di sini kami akan terus mendukung Ibu agar tetap sembuh. Iya sus, saya akan terus semangat dan tetap berusaha dalam menjalani pengobatan ini. Nah, bagus sekali ya Bu. Kami di sini berharap Ibu dapat memahami tentang penyakit HIV/AIDS ini, kemudian menerapkan pola hidup yang sehat dan untuk mencegah penularan penyakitnya Bu. Baik sus, saya akan menerapkan pola hidup sehat ini ke kehidupan sehari-hari saya. Nah, kalau begitu, apabila nanti Ibu ingin berkonsultasi lagi ke sini, Ibu silakan datang ke rumah sakit. Kami di sini bersedia langsung untuk melayani Ibu. Baik sus, terima kasih atas pelayanannya. Ya Bu, sama-sama. Kalau begitu, saya permisi pamit dulu ya Bu. Terima kasih atas informasinya. Nanti kalau ada kendala tentang pengobatan ini, saya akan balik lagi ke sini untuk menanyakan lagi kepada suster. Ya Bu, silakan saja. Permisi, selamat pagi. Selamat pagi Bu.